Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ada Athena Saftara Yahya dan saya Susti Wahimi. Perkenalkan, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar parenting pada anak usia dini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Hadrona dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alwi MPD. Dalam pandangan agama Islam, anak merupakan amanah dan sekaligus sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika anak lahir wajib untuk menjaganya, merawat serta mendidiknya supaya menjadi anak yang soleh, taat beragama, menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, baik saat kala masih hidup maupun telah meninggal dunia. Peran orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan yang baik. Mengenal parenting yang merupakan suatu bentuk kemitraan bersama antara orang tua dan anak untuk memberdayakan potensi anak dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan agar kehidupannya ke depan menjadi lebih baik. Menurut Surbakti, parenting anak-anak 2012 halaman 3, parenting merupakan suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak, atau cara terbaik yang ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan menurut Sohib, pola asuh orang tua 1998 halaman 20, parent adalah seorang yang mendampingi dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya. Books 2021. Konsep parenting pada anak usia dini. Menurut Muhammad Fauzul Adim, konsep dasar parenting pada usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, mengenalkan ibadah pada anak sejak dini, yang kedua, membangkitkan jiwa pada anak usia dini, yang ketiga, membangun minat belajar anak usia dini, dan yang keempat, memacu berpikir kreatif pada anak usia dini. Yang kelima, bijaksana dalam mengelola pemberian hukuman dan manajemen emosi memiliki beberapa langkah, diantaranya yang pertama, hukuman. Menghukum anak bukan sebagai luapan emosi apabila sebagai pelampiasan rasa jengkel karena perilaku mereka yang memusingkan kepala. Menghukum merupakan tindakan mendidik agar anak memiliki sikap yang baik. Artinya, hal terpenting dalam menghukum anak adalah mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan memahami apa yang menyebabkan dia dihukum. Tindakan memberi hukuman kepada anak adalah dalam rangka mengajari anak bahwa setiap perbuatan mempunyai konsekuensi. Orang tua menghukum anak bukan karena marah atau membalaskan kejengkelan, juga bukan untuk mempermalukan anak. Hukumlah anak, tetapi jangan sakiti dia. Cara bijak memahami anak, ajarkan kepada mereka konsekuensi bukan ancaman. Lalu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu kembali pada prinsip Qubhunal iqob bila bayan adalah buruk menghukum tanpa memberi penjelasan dan berbicara tentang aturan-aturan. Yang kedua, kita bisa membuat komitmen bersama dengan anak untuk mematuhi aturan. Yang ketiga, hindari ucapan "Ibu sudah bilang berkali-kali." Dan yang terakhir, jangan cela dirinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar keinginan untuk senada dalam menghadapi anak. Beberapa membawa pada perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, barangkali dia benar, pendapat kita mungkin benar. Itu sebabnya
menggali pikirannya dan meminta penjelasannya, dan sesudah itu barulah kita sampaikan pikiran-pikiran kita. Langkah berikutnya adalah mengemukakan perasaan kita untuk kemudian membicarakan perubahan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, jaga kredibilitasnya, ingatkanlah dia tanpa menjatuhkan. Dan yang ketiga, berilah rasa aman, jadikan diri Anda tempat berlindung anak untuk menemukan rasa aman terhadap bapaknya atau ibunya yang sedang dikuasai emosi. 3 bekal yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, rasa takut terhadap masa depan anak. Yang kedua, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Andai kata tak ada bekal pengetahuan yang kita miliki tentang bagaimana pengasuhan anak-anak kita, maka sungguh cukuplah ketakwaan itu mengendalikan diri kita. Yang ketiga, berbicara dengan perkataan yang benar atau qaulan sadidan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan konsep parenting pada anak usia dini menurut Muhammad Fauzil Adim, yaitu dapat diwujudkan dengan cara mengenalkan ibadah sejak dini, membangkitkan jiwa pada anak, membangun sikap belajar, memacu berpikir kreatif, bijaksana dalam memberikan hukuman, dan manajemen emosi, serta memaksimalkan peran dan sikap orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan pada anak, yakni dengan sikap senada dalam mendidik anak dan memiliki rasa takut terhadap masa depan anak, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkata yang benar atau qaulan sadidan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.